Tauhid Metafisik Channel, spiritualis yang memiliki ilmu kebatinan tingkat tinggi, yang merupakan spesialis, pakar, dan master yang membahas tentang ilmu vibrasi antara diri, Tuhan, dan alam semesta, membahas tentang ilmu metafisika modern, ilmu kebatinan, dan mengupas tuntas rahasia tentang ilmu mustika, pusaka, dan benda bertuah. Update video terbaru dan bantu kembangkan channel ini dengan mengklik lambang merah subscribe dan lonceng notifikasi gratis. Tidak ada ruginya untuk mengklik lambang merah subscribe, gratis, gratis, dan gratis. Selamat menikmati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, bersama saya lagi dengan Muhammad Hamdan Al-Ghazali dalam second channel yaitu Tauhid Metafisik. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang video kenapa rumah baru harus didoakan, ataukah bahasa kita diselamatin, ataukah membaca surah-surah dalam Al-Quran ya. Nah, kita akan bahas ini secara spirituality ataukah secara energi-energi benda pada rumah baru, dan itu banyak juga dijelaskan dalam hadis ya. Tentunya tonton video ini sampai selesai supaya Anda mengerti dan tidak menjadi fitnah dan tidak gagal paham akan penjelasan dari video di channel Tauhid Metafisik ini. Nah, kenapa rumah baru harus diselamatin atau didoakan ya? Nah, kalau dalam hadis Bukhari dan Tirmizi ya, yang seperti Anda lihat itu, jangan jadikan rumah kalian seperti kuburan ya. Bacakanlah Al-Baqarah. Dan banyak doa-doa yang dianjurkan oleh Rasulullah ataukah dalil-dalil hadis yang menganjurkan untuk berdoa ya kepada rumah yang baru dan yang sudah kita tempati juga ya. Nah, secara spirituality ataukah secara energi, setiap benda di alam semesta ini ya, dia tercipta dari energi ya, dan setiap benda yang di sekitar ini mereka menyerap kejadian-kejadian masa lalu ya. Nah, misalnya di rumah Anda ada kayu baru ya, ada pintu baru, ada bata baru, dan banyak barang-barang baru yang dibentuk oleh semen dan menjadi bangunan ya. Nah, di setiap benda-benda tersebut dia memiliki masing-masing frekuensi yang diserap di tempat-tempat berbeda. Misalnya Anda membuat atap genteng Anda dengan bambu ya, seperti rumah-rumah lama ataukah dengan kayu. Nah, bambu ini di tempatnya, misalnya dia di hutan, dia menyerap energi di sana ya. Ada energi alam, ada energi hitam, ada energi jin dan sebagainya. Nah, kayu yang Anda pakai juga mungkin itu sebuah kayu besar yang ditebang yang sudah ada penghuninya dari ratusan tahun lalu, turun-temurun, mungkin dihuni oleh jin ya. Besi yang dipakai untuk membuat tangga rumah Anda mungkin itu adalah besi-besi lama yang di recover atau dibuat kembali yang sudah memiliki penghuni. Nah, bahan-bahan rumah Anda yang lainnya pun mungkin banyak dari energi lama itu menyerap hal-hal sekitar ataukah frekuensi negatif ataukah visualisasi negatif yang ada pada benda tersebut. Jadi ketika rumah baru itu jadi, maka sangat banyak jenis energi bercampur baur di dalam rumah tersebut. Makanya banyak yang mengatakan bahwa misalnya rumah ini nih, karena dia banyak dilakukan untuk maksiat, misalnya untuk transaksi narkoba ataukah untuk prostitusi, dia memiliki aura yang sangat panas ya, sangat panas dan seperti berbeda dibanding rumah-rumah lain ya. Aura panasnya itu berlebihan meskipun kadang dalam kondisi hujan ya.
Nah, ada kadang rumah yang tidak pernah ditempati untuk ibadah, rasanya itu selalu dingin ya, kedap sama cahaya, dan kondisinya itu membuat sering bulu kuduk kita merinding. Itu karena frekuensi rendah dengan frekuensi plasma yang banyak dihuni oleh jin ya. Makanya kalau Anda kadang masuk ke rumah orang atau ke rumah yang tidak berpenghuni yang sudah lama puluhan tahun, kadang-kadang auranya dinginnya berbeda, membuat bulu kuduk kita merinding ya. Itu kalau secara ilmiah frekuensi rendah ya, dengan memang jin itu suka pada frekuensi rendah ya, dan tempat-tempat yang kurang bagus ya, atau jorok itu dihuni oleh jin-jin fasik. Nah, untuk rumah baru ya, karena itu banyak mengandung material dari energi yang bercampur baur, sehingga dianjurkanlah kita untuk mendoakan ya, mendoakan ada dengan menggunakan surah Al-Baqarah, Al-Falaq ya, dan itu diucapkan rasa syukur juga sebagai selamatan itu, bahwa kita diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita yang semula ngontrak bisa punya rumah ya. Anda yang punya rumah mungkin belum full jadi full jadi, karena rezeki Anda diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga doa seperti Al-Baqarah, Al-Falaq itu mampu meleburkan semua energi negatif dari serapan-serapan visualisasi. Mungkin pohon yang saya bilang tadi ditebang, pohon besar yang menjadi atap genteng Anda, tempat penghuninya jin, itu pun pergi dari rumah Anda. Makanya banyak rumah-rumah lama, ataukah meskipun rumah itu berpenghuni, ataukah misalnya rumah itu dulunya di bawahnya itu kuburan, memiliki aura-aura tertentu, penampakan tertentu, penghuninya suka berhalusinasi, mendengarkan suara-suara aneh dan sebagainya. Karena efek dari frekuensi, misalnya kuburannya di bawah rumah, ataukah bangunan yang dipakai membuat itu pun mungkin dari uang haram, itu semua bisa terjadi. Makanya mungkin Anda sering ke tempat-tempat rumah siapa, rumah ini, itu hawanya selalu berbeda-beda kalau Anda perhatikan. Meskipun itu sama-sama Depok, meskipun itu sama-sama misalnya Subang, ataukah sama-sama Kalimantan, tapi setiap rumah memiliki aura-aura yang berbeda. Nah, semakin banyak kemungkaran di rumah tersebut, biasanya orang yang masuk ke sana cepat terprovokasi emosi, auranya panas. Nah, semakin banyak kemungkaran yang dilakukan di rumah itu, jadi energinya negatif, bahasa spiritualnya. Nah, kalau orang-orang baik yang suka ibadah ya, ataukah pembersih dan orang-orang yang beriman kepada Allah, maka auranya sejuk ya, bukan dingin seperti dihuni jin fasik, sejuk, nyaman, tenang, kita pun menjadi betah di rumah itu. Nah, itu penjelasan singkatnya dari Muhammad Hamdan Al-Ghazali. Nah, semoga Anda paham ya buat teman-teman yang bertanya, dan ini alasan kenapa harus diselamatin ya. Dan menurut saya wajib untuk Anda selamatin, karena rasa syukur kepada rezeki yang diberikan oleh Tuhan, meleburkan energi negatif, ataukah bekas-bekas pohon yang ditebang menjadi atap rumah Anda, ataukah genteng, sumber tanahnya dari tanah mana, dan sebagainya ya. Jadi netral, menjadi energi positif. Dan kebaikan yang Anda lakukan di rumah Anda atau ibadah itu menjadi energi yang sejuk bagi penghuninya dan orang-orang yang bertamu ke rumah Anda ya. Terima kasih, jangan malas dukung terus channel ini untuk mengembangkan dengan mengklik tombol merah subscribe gratis dan lonceng notifikasi gratis, tidak ada ruginya. Dan kunjungi channel pertama saya, itu channel Muhammad Hamdan Al-Ghazali yang banyak membahas tentang ilmu kekayaan, ilmu vibrasi, ilmu kebatinan. Channel ketiga yaitu Maniak Akik yang membahas lengkap game store secara internasional, gemologi, karena mineral, aura zodiak, dan metafisika modern. Dan channel baru yang khusus membahas tentang batu keindahan dengan kualitas-kualitasnya dengan harga bersahabat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tauhid Metafisik Produk menjual baju-baju sufi sebagai pengingat kemurnian batin diri dan batin orang lain yang melihatnya. Menyebarkan virus-virus cinta ketika memakainya dimanapun berada. Tersedia semua jenis ukuran, baik laki-laki dan perempuan, ukuran panjang dan pendek. Harga promo murah dengan kualitas cotton dan sablon terbaik. Kontak admin WhatsApp
0858 1688 0424. Inilah review baju sufinya. Baju sufi yang pertama, logo Tauhid Metafisik, lambang Tauhid. Yang di belakang yang ada hanya satu. Baju sufi yang kedua, aku lebih memilih menjadi orang murni. Logo di belakang baju adalah Tauhid Metafisik. Baju sufi yang ketiga, ketika hawa nafsu takluk maka damailah dunia. Tulisan di belakang adalah logo Tauhid Metafisik. Baju sufi yang keempat, aku patah hati pada fananya dunia. Tulisan di belakang baju adalah logo Tauhid Metafisik. Baju sufi yang kelima, suara nuranimu bersih dan murni. Tulisan di belakang baju adalah logo Tauhid Metafisik. Baju sufi yang keenam, ego diri adalah dinding pembatas antara diri dengan Tuhan. Tulisan di belakang baju adalah logo Tauhid Metafisik. Segera pesan baju-baju sufi, stok terbatas. Terima kasih.